Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mic-nya kedengaran Ibu? Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Sampai di mana pembahasannya Ibu? Ada yang ngasih tanda? Dalil terakhir dari bab kelima ya. Di pembahasan faidah-faidahnya. Betul itu ya? Baik. Kita bacakan lagi hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari jalan sahabat Tariq bin Usyaim Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, dan dia kafir, dia mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka kata Nabi, haruma maluhu, telah haram hartanya, wadamuhu, darahnya, dan perhitungan amal perbuatannya terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka haram hartanya, haram darahnya. Maksudnya terjaga dan terlindungi harta dan juga darahnya. Hartanya tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syarah dari kata-kata yang ada di dalam hadis ini sudah kita bahas. Kemudian syarah secara ijmali juga sudah kita sampaikan. Berikutnya faidah-faidah yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini. Pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dinul Islam.
di mana Islam melindungi darah, melindungi harta para pemeluknya. Melindungi darah maksudnya melindungi apa, Ibu? Melindungi nyawa. Darahnya tidak boleh sembarangan ditumpahkan. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Hartanya juga demikian. Harta sesama muslim itu haram untuk dirampas, untuk dizolimi, untuk diambil tanpa hak. Inilah keutamaan dan indahnya Islam. Ya, sebagaimana namanya. Ya, Islam itu kalau kemudian dianut oleh manusia, maka kehidupan mereka aman dan selamat. Aman dan juga damai. Baik. Yang kedua, berdasarkan hadis tersebut, wajib menahan diri dari orang kafir yang masuk Islam, sekalipun pada saat terjadinya perang, hingga diketahui darinya yang menyelisihi hal tersebut. Jadi kalau ada orang di luar Islam, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan dua kalimat syahadat, yang dengan ucapan itu dia masuk ke dalam pintu gerbang Islam, maka kita wajib menahan diri, jangan sampai kita menumpahkan darahnya, merampas hartanya, dan juga merusak kehormatannya. Karena di saat dia masuk ke dalam Islam, berarti statusnya muslim. Kita baru kemudian dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang tadi ketika diketahui bahwa misalkan keislamannya itu keislaman yang pura-pura. Ternyata dia munafik. Ya. Ternyata dia misalkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan dua kalimat syahadat yang baru saja diucapkannya. Yaitu pun tentu dengan tahapan-tahapan yang dijelaskan di dalam Islam. Intinya ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka secara zahir dia sejatinya adalah muslim, saudara kita. Maka jaga sikap kita, jaga anggota badan kita, jangan sampai menzoliminya terkait dengan harta, kehormatan, dan juga darahnya. Kemudian yang berikutnya, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasannya bisa jadi seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, namun ternyata dia tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah. Yang benar adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kalimatnya kan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi kalau orang la ilaha illallahnya benar, pasti ada pengingkaran. Ada pengingkaran di dalam jiwa dan raganya terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau dia kemudian tidak mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, ya berarti tidak ada rukun dari la ilaha pada dirinya. Dan pernah kita bahas, ibu-ibu, bahwa la ilaha illallah ini ada dua rukun. La ilaha itu rukun nafi, illallahu itu rukun isbat.
Namanya rukun berarti harus ada. Tidak ada satu, maka tidak ada semuanya. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengkufuri segala sesembahan selain Allah, maka berarti tidak ada la ilaha illallah pada dirinya. Baik. Yang keempat, bahwasanya syarat-syarat iman adalah mengucapkan la ilaha illallah, disertai dengan sikap mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya. Iman itu ya bersinonim dengan tauhid. Jadi para muwahhid, orang-orang mukmin, maka dia tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia pun melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Di antaranya adalah dia mengingkari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah, mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima, bahwasannya hukum di dunia itu berdasarkan yang nampak darinya. Hukum di dunia itu dengan zawahir. Sedangkan hukum nanti di akhirat, yang menjadi patokan hukum di akhirat apa, Bu? Lawan dari zahir, batin. Di dunia ini, patokan menghukumi seseorang dari apa yang nampak secara zahir. Kenapa, Ibu? Kenapa? Kenapa manusia itu di dunia dihukumi berdasarkan zahirnya? Kenapa, Bu? Ya, kalau manusia kemudian dihukumi dengan apa yang ada di batinnya, ya siapa yang kemudian bisa melakukan itu? Ada yang bisa mengetahui batin orang? Ibu ngasih saya ini ikhlas apa tidak? Misalkan, kan sering ya ada pertanyaan begitu. Ikhlas ini, Bu? Ya. Kemudian dijawab, iya ikhlas. Asli nggak ini ikhlas? Ya. Baik. Nah, apakah jawaban iya saya ikhlas itu otomatis dia ikhlas? Tidak, kan itu urusan batin. Manusia hanya bisa menilai yang zahir. Yang batin itu urusan Allah. Urusan Allah. Karena yang mengetahui perkara batin hanyalah Allah semata, kemudian orang yang bersangkutan. Kan begitu ya? Barakallahu fiikum. Dan berat kalau kita diperintah menghukumi orang dengan batinnya. Berat sekali. Terus gimana juga mendeteksinya? Ayo ibu-ibu yang ngaji di sini nggak ikhlas, bubar. Gitu. Kayak gimana mendeteksinya? Nggak bisa. Beda dengan di akhirat nanti. Nilai manusia itu dihukumi dengan batinnya. Dengan batinnya. Maka nanti nampak di akhirat itu siapa mukmin, siapa munafik. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang keenam, diharamkan mengambil harta orang muslim kecuali apa yang wajib dalam dasar syariat. Ya, seperti zakat atau menetapkannya berhutang disebabkan oleh apa-apa yang dia rusak. Ya, maksudnya ganti rugi. Ya, akibat kerusakan yang terjadi pada sesuatu akibat ulahnya. Nah, asal hukum harta seorang muslim itu haram. Tidak boleh diambil. Tidak boleh dirampas.
kecuali dengan hak Islam tadi. Hak Islam ya diantaranya zakat. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian tadi mengganti kerugian akibat ulahnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kemudian hubungan hadis ini dengan judul bab, dari sisi bahwa hadis ini menunjukkan makna tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah itu tidak akan terwujud kecuali disertai dengan sikap mengingkari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi la ilaha illallah tidak akan terwujud kecuali dengan mengamalkan konsekuensinya. Kemudian di sini beliau memberikan mulahadzah, memberikan catatan yang penting untuk diperhatikan. Orang kafir yang musyrik dituntut darinya dua hal. Jadi orang yang kafir, kafirnya karena musyrik. Kafir dengan musyrik beda nggak ibu? Mana yang lebih umum? Kafir. Ya musyrik itu lebih khusus. Tidak semua orang itu kafir gara-gara syirik. Ya kan? Ada orang kafir ya karena murtad. Kafir tidak? Kafir. Dia murtad. Ada orang itu kafir karena kesyirikan. Kafir karena kesyirikan. Dia menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Nah, orang yang kafirnya karena kesyirikan itu dituntut darinya dua hal. Yang pertama, disuruh masuk Islam, didakwahi supaya masuk Islam, kalau tidak diperangi. Dua itu saja. Beda dengan ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau ahlul kitab, mereka dituntut dari mereka itu tiga hal. Didakwahi supaya masuk Islam. Kemudian kalau tidak mau, maka ada tawaran kedua namanya jizyah. Membayar upeti. Kalau itu juga tidak mau, baru diperangi. Barakallahu fikum. Nah, itu menurut sebagian ulama. Namun sebagian pendapat ulama yang lain, mereka merojihkan. Rojih itu apa, Bu? Merojihkan itu berarti menguatkan. Sebagian ulama menguatkan bahwa musyrik dan kafir itu sama saja. Dituntut dari mereka itu tiga hal tadi. Aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Terjaga harta, darah dan kehormatanmu. Kalau tidak mau, bayar jizyah. Kalau tidak mau juga, baru diperangi. Berarti ibu, Islam itu dibangun di atas dasar dakwah. Bukan pedang yang pertama, gitu ya. Tapi adalah dakwah dengan ilmu, dengan hujjah, dan juga keterangan, penjelasan. Jadi, barakallahu fikum, maka kalau ada orang kemudian menganggap bahwa Islam itu radikal, ini tentu karena dia tidak paham tentang Islam. Baik. Dengan demikian, bab kelima ini alhamdulillah sudah kita selesaikan.
Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Baik ibu-ibu, sampai di sini saya kira cukup pelajarannya sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.